Berikutnya kami mengharapkan yaitu kata-kata sambutan dari pengasuh Majelis Ta'lim Mahabbatur Rasul sekaligus sebagai pimpinan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul Mambaul Wal Hikam. Dalam hal ini kami mengharapkan Tuan Guru kita Al-Ustaz Muhammad Sya'ban Siregar. Pada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihi al-ukhra. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihi al-ukhra fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yang sama kita muliakan para guru-guru kita, ayahanda Syekhuna wa Murabbuna Al-Ustaz Al-Syekh Al-Mukarram Al-Fadil Ki Haji Muhammad Bakri Al-Khadiri, orang tua kita, guru kita, kemudian yang sama kita muliakan Syekh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Fadil Tengku Zulkarnain MBA dari Jakarta, yang sama kita muliakan guru kita, Ketua MUI Kota Pematang Siantar Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Ali Lubis, Ketua PHBI Abang Anda Dr. Andes Nasir Armaya Siregar. Yang sama juga kita muliakan seluruh pengurus masjid kota, Masjid Raya Kota Pematang Siantar, seluruh saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur saudara. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, satukan kita, dudukkan kita dalam urusan yang pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kecintaan yang semacam ini Allah pun menyebutkan dalam satu hadis qudsi, wajabat mahabbati min mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutasawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Nabi kan Allah sebutkan wajib kata Allah, aku akan memberikan kasih sayang kepada mereka-mereka yang kumpul karena cinta kepada Allah. Wajib kata Allah, aku akan memberikan kasih sayang kepada mereka-mereka yang duduk dalam satu majelis, duduk mereka pun karena Allah. Bahkan wajib Allah menyatakan akan memberikan kasih sayang orang-orang yang berkunjung satu dengan yang lain karena Allah. Dan wajib kata Allah Ta'ala, aku akan memberikan kasih sayang kepada mereka, memberi dan menerima karena Allah. Takbir, takbir. Maka apa yang kita bangun hari ini Bapak Ibu sekalian, yang kita buat, yang kita ciptakan, yang kita syiarkan merupakan warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditawarkan harta, tahta, jabatan, kebesaran dunia untuk hentikan dakwah, Nabi jawab dengan bahasa diplomatis Rasulullah, "Law ya ammi," ketika Abu Jahal tawarkan dunia kepada Rasulullah agar hentikan ini, agar hentikan ini risalatun nubuwah, agar hentikan ini syiar tauhid, apa yang dijawab Rasulullah? Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali wallahi ma taraktu. Demi Allah ya pamanku, kalau sekiranya matahari diletakkan di tangan kanan, bulan diletakkan di tangan kiriku, demi Allah tak akan kutinggalkan tanggung jawab dakwah ini. Takbir. Jadi dakwah tugasnya orang-orang
orang yang cinta dengan Rasulullah. Karena apa? Karena kita sebagai warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan sahabat cinta dengan Rasulullah, banyak sejarah yang menggambarkan bagaimana sahabat cintanya dengan Rasulullah. Anda sering sampaikan satu kisah sederhana, saudara, membuat sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Satu hari ada seorang sahabat benci makan labu. Ada sahabat makan labu tidak suka. Labu, tahu labu? Ibu tahu kamu do labu? Labu. Jadi ada sahabat benci kali makan labu. Ketikanya sahabat yang benci makan labu lihat Nabi makan labu. Apa kata sahabat? Tidak ada makanan yang paling aku cintai selain labu. Subhanallah. Ada seorang tabi'in, dia hidup di zaman Rasul cuma tak ketemu dengan Nabi, namanya Uwais Al-Qarni. Tinggal di Yaman, bahkan dia nggak ketemu dengan Nabi. Tapi Rasul pernah katakan, ya Umar, kalau ketemu kau dengan Uwais, minta doa kau sama beliau agar Allah ampunkan dosamu. Ini Uwais Al-Qarni, saudara, orang yang luar biasa cinta Allah, cinta Rasulullah. Satu hari beliau dengar kabar Rasulullah patah giginya, patah gerahamnya. Dia dengar kabar Rasul patah gerahamnya, dia ambil batu, ia tokok gigi gerahamnya, grepak. Beliau katakan, aku ingin merasakan kesakitan yang dirasakan Rasulullah. Ya Rabb, ya Rabb. Gitulah orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana generasi tabi'in? Imam Malik sudah disebutkan dalam Al-Manhajus Sawi. Beliau satu hari duduk dalam majelis ngajar hadis Rasulullah, ngajar akwal Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam majelis ngajar hadis. Satu hari ketika ngajar hadis, murid beliau saksikan lagi baca hadis kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada santri yang melihat Imam Malik sedang digigiti kalajengking, bahkan disebutkan oleh muridnya sebanyak 13 kali gigitan. Imam Malik terus baca kalamnya Nabi, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah wajahnya menahan sakit. Setelah selesai majelis, seorang murid memberanikan diri, Tuan, kenapa Tuan tadi kok tidak berhenti? Kami saksikan Tuan digigit kalajengking berkali-kali, tapi Tuan terus baca hadis. Apa kata Imam Malik? Ta'ziman bi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memuliakan, menghormati kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan orang-orang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pewaris mereka yang cinta Allah, cinta Rasul? Para ulama. Fa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah hanya ulama yang hidup hatinya kepada Allah. Akbar. Maka kita cintai ulama, Bapak Ibu sekalian, jaga mereka, pelihara mereka. Sama yang disampaikan oleh ayahanda tadi, tak akan pernah sama. Allah yang katakan tak sama ulama dengan yang tidak ulama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, apakah sama orang alim dengan orang yang jahil? Apakah sama orang bodoh dengan orang yang berilmu? Wallahi la yastawuna abah la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu agama. Tidak pernah sama di dunia, bahkan tidak akan pernah sama di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala. Cintai ulama, saudara. Sampai Nabi katakan bagaimana kemuliaan para ulama, nadharatun ilal alim ahabbu ilallah min alfi ahabbu ilayya min alfi tarfarsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kau sekali pandang saja kepada orang itu marratun, sekali pandang isim marrah, nadharatun isim marrah, sekali pandang kepada wajah orang alim. Lihat wajah ayahanda, lihat wajah Tengku Zulkarnain, lihat wajah Ketua MUI dan seluruh para ulama. Kita lihat Nabi sebutkan, kau sekali pandang kepada wajah orang alim itu lebih dicintai Rasulullah daripada kalau kau punya 1000 ekor kuda, semuanya kau infakkan di jalan Allah. Takbir, takbir. Kita siap, saudara, Bapak Ibu, ikuti apa yang disebutkan para ulama, yang disampaikan para ulama, yang difatwakan para ulama. Insya kita berharap tidak keluar kita dari majelis ini suara apa yang dijanjikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala fi ta'allumil ilmi ghufiralah qabla ayyahtu.
Apa saja orang yang hadir dalam majelis ilmu, Nabi janjikan mereka tidak keluar dari rumah mereka, bahkan Allah sudah ampuni dosa mereka sebelum lagi mereka melangkahkan kaki mereka. Alhamdulillah saudara, semua kita insya Allah pulang membawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita suburkan, kita semarakan syiar agama, terus kita semarakan, kita hidupkan. Kenapa? Kalau bukan kita yang menghidupkan agama, siapa lagi saudara? Insya Allah satukan jiwa kita, Allah satukan hati kita dengan satu persepsi, dengan tujuan garis yang benar, saling asa, saling asih, saling asuh, dengan tujuan yang lain tidak bukan bagaimana akhir kehidupan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita minta kepada Allah, semua orang yang hadir hari ini semuanya diberikan Allah kemudahan dunia akhirat. Amin. Semua yang punya masalah dijaga, dipelihara Allah, diangkat Allah dari masalah. Amin. Semua yang punya penyakit disembuhkan Allah. Semua yang punya hajat diberikan Allah hajat. Semua yang dihantam oleh fitnah dibersihkan Allah dengan fitnah. Oleh fitnah, semua yang punya hutang dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang hadir kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah mereka mati, tidaklah kita mati, kecuali mati kita dengan kalimah la ilaha illallah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.